Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah Nabila yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula para hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, kesehatan serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi yang tak pernah ke Ketapang tapi namanya selalu terpampang, Nabi yang tak pernah ke Bandung tapi namanya selalu tersanjung, yakni Nabi besar kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Para hadirin sekalian, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang doa, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih keutamaan doa atau fadilah dari doa. Ketika seorang hamba hendak berdoa, ia akan mendapatkan apa? Sehingga kita akan terus termotivasi untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa bukan sekedar meminta-minta, sehingga muncul anggapan yang salah dari sebagian orang bahwa orang yang berdoa adalah orang yang lemah dan suka meminta-minta. Sifat suka meminta-minta memang dilarang dalam agama Islam. Namun kita lihat dulu, memintanya kepada siapa? Jika kita memintanya kepada manusia, tentu saja itu salah. Namun jika kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan sangat dianjurkan. Karena apa? Karena doa adalah ibadah. Doa adalah tiangnya agama, bahkan doa adalah ibadah itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan hambanya untuk terus meminta dan berdoa kepadanya dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Yang dimaksud dengan doa ini yakni adalah bahwa kita meminta manfaatnya dan dijauhkan dari mudarat. Karena apa? Karena doa adalah ibadah itu sendiri. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, yakni dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Masya Allah. Para hadirin sekalian, maka sampaikan dan sandarkanlah permohonan kalian kepada Zat yang telah memerintahkan kalian untuk meminta kepadanya dan berdoa kepadanya, dan telah berjanji akan mengabulkannya, karena dialah yang maha pemurah, yang akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya, dan akan murka terhadap orang yang enggan meminta karunia yang agung serta kekuasaan dan kekayaannya yang luas, baik itu kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Para hadirin sekalian, umat Islam memiliki panduan dan pedoman hidup yang terjamin dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan doa yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang dapat kita ambil adalah bahwa ketika seorang hamba semakin rajin dan sering ia berdoa kepada Allah, maka itu tandanya adalah bahwa dia memiliki makrifat yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah bahwa dia mengenal Allah Ta'ala dengan baik.
Jika kita ingin mengetahui seberapa dekat hubungan seseorang dengan Allah, maka bisa kita lihat sejauh mana ia akan sering berdoa kepada Allah. Semakin sering ia berdoa kepada Allah, maka semakin dekat pula dirinya dengan Allah. Semakin jauh ia berdoa kepada Allah, maka tandanya adalah bahwa dia jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin sekalian, rajin-rajinlah kita meminta doa kepada Allah, karena ialah yang meminta, agar dijauhkan dari neraka jahanam dan dijauhkan dari mudaratnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.